Karena kalau belum punya anak, ibu dan bapak nggak bisa disebut orang tua, betul nggak? Berarti dengan hadirnya anak, kita semua jadi orang tua gitu. Berarti pertanyaannya, kalau kita menyadari bahwa oh si anak ini adalah update sistem bagi orang tuanya, maka saya selalu mengatakan anak ini adalah guru agung untuk orang tuanya gitu. Sehingga kalau kenapa sih disebut orang tua, alasannya cuma satu, duluan hidup Kang, itu aja gitu. Iya, benar. Selesai gitu. Jadi nggak lebih dan nggak kurang. Udah duluan hidup, duluan, dan lebih punya banyak pengalaman. Tapi yang menarik adalah lebih banyak pengalaman belum tentu lebih benar Kang, belum tentu lebih baik, belum tentu gitu. Nah jadi pertama adalah lepaskan dulu mindset bahwa aku orang tua kamu anak, apalagi mindset orang tuanya yang bahwa anak nggak tahu apa-apa, anak nggak bisa apa-apa, anak nggak ngerti apa-apa, nggak gitu. Usia awal mereka belum punya kekuatan, tetapi sadarilah bahwa setiap anak itu adalah bibit yang siap tumbuh sesuai dengan benihnya gitu. Jadi jangan menyangka Allah kamu tahu apa, enggak begitu, karena dia ini udah perfeksi sebenarnya. Karena tahapan fase awal dia hanya perlu sosok untuk menemani dia, untuk punya tenaga gitu. Untuk dia dalam konteks, makanya saya selalu mengatakan bahwa tugas orang tua hanya menjadi tukang kebun bagi anaknya gitu. Sehingga kalau kita nanti nggak ngerti bibit anaknya seperti apa, kita akan memaksakan Kang. Contoh sederhana ya, yang ini saya sering ulang-ulang. Anaknya tuh bibitnya jeruk, tapi orang tuanya pengennya durian, didurian kan. Anaknya dia punya, dalam tanda petik ya, dia punya bakat ngelukis, orang tuanya dokter, dipaksa jadi dokter gitu Kang misalnya. Sehingga di situ ada ego orang tua bahwa aku lebih baik, aku lebih benar, aku harus diikutin. Ya kalau saya mau ngambil contoh kemarin ya, kalau kita habis selesai kurban, maaf ya, kan yang dijadiin porsi utama dalam kurban itu Ibrahim gitu. Pertanyaannya, apakah Ibrahim ngikutin orang tuanya? Kan enggak. Justru Ibrahim nggak mau ngikutin bapaknya. Kenapa? Karena buat Ibrahim nggak make sense gitu. Terus pertanyaannya adalah ketika Ibrahim tidak mau mengikuti bapaknya, yang kita panggil sekarang setiap hari kan Ibrahimnya, bukan bapaknya. Bapaknya namanya Azar by the way. Nah sekarang punya mindset bahwa kalau anak nggak nurut sama orang tuanya disebut durhaka. Tapi lupa bahwa tidak pernah ada satu kalimat pun di kitab suci, ikutilah ibu bapakmu, tuh nggak ada. Yang ada, milikilah hubungan baik dengan dua orang tua, karena kenapa? Tidak semua orang tua layak untuk diikutin gitu. Karena nggak semua orang tua mengajak, dalam tanda petik ya, kalau kita ngomongin naik ke teologis, tidak semua orang tua mengajak ke Tuhan lah gitu bahasanya. Makanya kalimatnya berbuat baiklah, hubungan baik, tapi nggak usah diikutin. Kenapa? Karena belum tentu orang tuanya ngajak ke esensi yang lebih baik gitu kira-kira. Nah jadi saya rasa kalau kita udah mulai menyadari bahwa hubungan orang tua sama anak, makanya Ibrahim disuruh nyembelih Ismail gitu. Artinya apa? Hati-hati loh ya, jangan sampai egomu sebagai ayah kamu lekatkan kepada anak supaya anak ngikutin apa maunya kamu gitu kira-kira. Karena setiap siapapun itu punya kurikulumnya sendiri, punya cerita jalan hidupnya sendiri, individu yang berbeda gitu. Nah jadi teman-teman ibu bapak, kalau anak kalian sekarang lagi mulai nggak nurut, itu lagi mau jadi Ibrahim, jangan-jangan lagi mau ngasih pelajaran penting ke orang tuanya untuk belajar bareng gitu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, sekali lagi anak itu guru agung dalam kehidupan gitu. Makanya kalau kita mulai ngelihat bahwa oke, mau itu pasangan dan anak, dua-duanya adalah teman bertumbuh, intisari dari konteks apapun itu adalah pembelajaran bersama untuk tumbuh bersama. Itu yang pertama. Yang kedua Kang, semua kaitannya sama vibrasi, frekuensi, energi gitu. Dan saya selalu ulang-ulang, maaf ya, anak nggak akan pernah dengerin omongan orang tua aja, dah gitu aja. Makanya jangan terlalu semangat ngasih wejangan sih, tapi contoh. Karena dia akan mencontoh, maaf ya, bahkan jiwa si anak sudah merekam apapun ketika ada di kandungan ibunya. Jadi semuanya ada dari kandungan ibunya, si anak itu udah capturing gitu. Makanya maaf ya, kalau ibunya lagi ngandung terus banyak berantem sama suaminya, itu ngaruh banget tuh sama si anak. Subconscious mind anak tuh dipengaruhi juga di situ gitu. Karena penelitian, maaf ya, ini apalagi ya, kemarin saya ketemu sama psikolog, ada penelitian yang mengatakan bahwa waktu dibikinnya itu juga pengaruh gitu. Ketika pembuatan pembenihannya dalam keadaan stres atau depresi, itu juga sangat memengaruhi kualitas si anak itu sendiri gitu. Nah maka ya teman-teman, sekali lagi kalau kita bicara ini dalam konteks secara keseluruhan,
Ya, semuanya itu konteksnya adalah belajar bersama gitu. Anak tidak didesain untuk ngikutin ibu bapaknya gitu. Tetapi kata kuncinya adalah semua menjadi keluarga yang memiliki relasi atau relationship yang oke. Makanya jangan banyak ngatur ke anak dalam tanda petik ya. Jangan banyak ngasih wejangan gitu, karena kenapa? Ketika dia sudah dipahami dengan komunikasi yang baik, memiliki kesadaran yang sama-sama bertumbuh, jangan lupa bahwa setiap anak punya kurikulumnya masing-masing, dan orang tua memberikan atau hanya menjadi tukang kebun. Pastikan pupuknya benar, airnya oke, dan pastikan dia nggak diserang sama hama gitu. Saya rasa gitu, Kang. Berarti kembali lagi ke diri kita pribadi ya, Kang ya? Wah, nggak bisa enggak, Kang. Nggak bisa enggak. Jangan berharap anaknya gimana, kitanya nggak berubah, nggak bisa aja. Gitu. Karena apapun yang di luar itu tergantung dari bagaimana kita melakukan regulasi di dalam gitu. Itu sih poinnya, Kang. Oke. Siap. Sip, Kang. Hatur nuhun pisan, Kang. Selamat belajar, Kang. Karena kita semua belajar. Karena sekali lagi, maaf ya saya selalu ulang-ulang gini. Banyak orang pengen belajar spiritual, nyari guru jauh-jauh. Nggak usah lah. Guru spiritual terbaik dalam kehidupan cuma ada dua. Pasangan dan anak, selesai. Gitu. Itu benar. The best teacher in life gitu. Guru terbaik, guru tertinggi dalam hidup ini intinya adalah pasangan dan anak. Ya, itu anak termasuk orang tua, termasuk mertua gitulah kira-kira. Itu, Kang. Siap. Hatur nuhun pisan, Kang. Terima kasih. Amin. Ya. Hatur nuhun. Terima kasih, saya izin turunin ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dapat ya, teman-teman ya. Semoga satu pertanyaan bisa buat belajar kita barengan. Setuju ya? Karena setiap pertanyaan pasti satu pertanyaan yang datang dari community tertentu itu biasanya mewakilkan dari frekuensi yang sama gitu. Jadi satu pertanyaan ilmunya buat kita semua gitu. Gitu kira-kira. Alright. Oke. Mana ya, pengen naikin dulu Helga deh. Helga tuh apa ya? Nah. Halo Helga. Halo. Kok nggak bisa sih? Nggak bisa apa? Kameranya. Bisa tuh, sok. Iya. Udah. Dipencet kamera, terus dipencet save. Halo. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang. Baik, udah bisa pakai kamera. Tepuk tangan dulu dong buat Helga. Kamu tuh namanya Elga atau Helga sih? Helga. Helga. Helga, benar? Oke. Suara saya jelas kan, Helga? Jelas. Helga kemarin tuh sangat menginspirasi banget deh waktu Helga tadi lagi jalan-jalan bisa nggak dengar lagi. Dari cahaya. Iya, sok duduk dulu, nyantai dulu. Dari cahaya. Iya benar, dekat cahaya biar kelihatan. Oke. Oke. Sekali lagi tepuk tangan nih, udah official. Yeay, apa kabar Helga? Baik ya? Ya. Oke, Helga, kan kemarin tuh inspiring banget ya, kita semua bisa belajar gitu ya. Kamu tuh 18 tahun kan ya? Iya. 18 tahun? Oke. 19 deh. Oh, 19? Ya beda setahun nggak apa-apa ya. Kita nggak beda jauh umurnya ya. Cuman terpaut sekitar 10 tahun. Oke, Helga gini. Kemarin tuh kita semua sangat terinspirasi dengan statement-statement Helga gitu ya. Bahwa Helga pernah down karena dibully gitu ya. Nah sekarang mungkin Helga boleh cerita sama kita semua gitu. Gimana sih Helga bisa menghadapi ini, semua bulian apa dan lain-lain. Kok bisa sih? Dan usia 18 tahun tuh masuk ke room-room kayak gini tuh jarang banget loh. Mungkin Helga tuh tamu saya yang paling muda selama saya live. Jadi belum pernah ada yang di bawah 20 tahun kali ya. Karena perlu diketahui Helga di sini tuh orang-orangnya di atas 50-an ya, udah tua-tua. Habis itu banyak yang jomblo lagi gitu ya, itu kira-kira. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih usia 18 19 tahun terus menghadapi si bulian? Kok Helga bisa seperti itu? Boleh cerita nggak? Silakan. Tahu sih kenapa tiba-tiba. Ya. Terus? Kuat, ya.
karena orang tua juga kan yang menguatkan. Duh, jadi ya kalau kata mama ya udahlah nggak apa-apa, dijalanin aja. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam kenal. Terus sekarang kegiatan sehari-hari ngapain? Di rumah aja, jagain adek, bersih-bersih, terus nonton live Kang Abu. Terus emang kendalanya tuh apa sih? Apa susah bicara kah atau gimana? Memang bawaan dari lahir ya. Oke. Terus mulai menyadari punya perbedaan ini waktu kapan tuh Elga? Apa sih, kayaknya dari kecil lah emang ada beda. Oke, terus waktu Elga kemarin bilang banyak yang ngebully gitu. Biasanya ngebulinya gimana sih? Apa ya? dikatain, dihina, terus pernah dipukulin juga. Pernah dipukulin? Kok sampai dipukulin? Kenapa sih? Nggak tahu, dipukulin, disiram, pernah juga. Nggak tahu sih waktu SD dulu. Terus udah coba ngadu ke guru, tapi ya gurunya kayak kurang percaya gitu. Kamu di mana sih ini? Di mana? Di daerah mana? Kalimantan? Kalteng, Palangkaraya. Oh, di Palangkaraya. Di Terus pas kayak waktu itu dipukulin, dibully gitu, bilang nggak sama guru, sama ibu? bilang ke orang tua, bilang sampai didatangin. Terus ya, gitu. Terus nggak ada gimana gitu. Terus gurunya diem aja gitu, nggak ada action atau apa, nggak ada ngeberesin gimana gitu. Cuman dibilangin gitu aja, dan aku bilang takut. Coba tuh bilang ke guru gini. Kalau sekali dibilangin ya udah nggak ada respon, ya udah aku cuman diam, itu aja. Itu kejadiannya kelas berapa kira-kira Elga? Waktu SD kayaknya kalau dia kelas 2 ya, 2 SD. 2 SD ya? Terus sekolah lanjut SMP sekolah tapi kan? Lanjut terus sampai. Kalau waktu SMP ada lagi nggak kayak bully-bully gitu? Cuman omongan aja sih. SMP, SMA cuman omongan aja sih. Nggak ada yang bully fisik tuh, nggak ada. Biasanya kalau orang ngomongin gimana sih ngomonginnya Elga? Ih, kamu cacat ya? Terus biasanya gimana responnya? Cuman bisa diam, nggak bisa ngelawan. Tapi pasti ada sedih dong. Pasti nggak mau sekolah, tapi ya selalu dipaksa orang tua aja sekolah, nggak apa-apa aja. Nanti didatangin ya udah ini udah ngejalanin, dan alhamdulillah kuat sampai sekarang. Tenang Helga, sekarang kita punya 1.300 orang yang sayang sama Helga. Kita tepuk tangan dulu dong. Boleh dong tulis love Helga gitu. Ini teman-teman di sini semuanya sayang sama Helga. Nah, ini penting untuk diceritain kayaknya Helga. Aduh, bentar, ada alarm, bentar ya. Oke, nah Helga, kan waktu dibully tuh pasti sakit hati kan? Waktu dibully tuh, wah pasti marah gitu. Waktu itu Helga untuk melampauinya gitu ya, supaya Helga tetap bisa punya semangat, supaya Helga ya udah aja. Apa sih yang Helga lakukan waktu itu? Apa sih salah satunya? Ya
jalan aja sih, lebih ke ikhlas, belajar ikhlas, pastilah udah aja sih yang ditanamkan dari orang tua. Kamu tuh berapa bersaudara? 3. Tapi yang kamu paling besar. Mm-mm. Adik-adik tapi nggak ada kenapa-kenapa. Enggak. Oh gitu. Yang kecil belum sekolah, baru tahun ini sekolah. Oke. Nah sekarang udah lulus SMA berarti kan? Baru banget lulus. Ya, berapa bulan, 2 bulanan lah. Oh 2 bulan lulus. Wah semangat. Terus rencananya mau apa? Ya, rencananya ya mau bantu-bantu ibu aja sih. Ibu ada nggak di situ? Ada. Mana kita mau ngobrol sama ibunya? Wah, Mama. Wah, hatinya mau kopong. Assalamualaikum. Salam pagi ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aduh ibu. Wah, Masya Allah. Iya, saya bahagia banget bisa ketemu Elga. Elga ngasih inspirasi ke kita banyak orang untuk bisa nerima kan. Pasti Helga ini jadi anak yang hebat juga kan. Pasti ada ibu yang hebat di belakangnya gitu. Boleh nggak sih Bu ceritain Elga ini kenapa? Terus ada indikator apa? Terus seperti apa sih gitu? Silakan Bu. Oh, sebenarnya waktu lahir itu nggak nggak bernapas lah kita bilang tuh hitungannya waktu lahir. Jadi diperkirakan nggak hidup lah kata perawatnya bidannya. Ibu pas Tapi lahir normal. Alhamdulillah normal. Ibu maaf sama ibu siapa? Ibu Rahmi. Oh Ibu Rahmi. Helga atau Elga sih? Helga. Oh pakai H ya? Ya terus gimana Bu Rahmi? Jadi pasrah aja sama ya Allah, bilang kalau memang dia dititipkan ya berilah napas lah dari kematian tuh. Ya alhamdulillah ada suara merengek lah gitu setelah dibantu bidan segala, terus dibawa ke rumah sakit sempat 14 hari di inkubator. Gitu. Jadi dibilang tuh sempat kering air ketuban, jadi terminum air ketuban. Jadi kalau orang bilang sekarang tuh kalau dewasa tuh ya stroke lah kalau bilang orang tuh. Jadi ada kurangnya asupan udara dalam otaknya sempat. Nah jadi ada sedikit apa kita bilang tuh fungsi dari otaknya yang kurang otomatis motoriknya. Jadi anak ini motoriknya memang kurang. Kalau yang lainnya daya pikirnya apa segala bagus aja. Dia nih kalau dibilang dokter itu untuk umurnya bertambah, tapi kelakuan itu kayak anak-anak kadang masih. Jadi umur dia mungkin sudah belasan tahun tapi kayak anak kecil, dia pengen main gitu. Nah, nggak apa-apa Bu, di sini juga banyak yang 60-an masih anak-anak kok Bu, nggak apa-apa, tenang aja ya. Dan juga ya, tangannya sebelah kanan itu agak kurang pegangannya kurang, genggaman itu kurang, jalannya alhamdulillah itu sempat 4 tahun baru bisa jalan. 4 tahun baru bisa jalan. Ya. Terus? 4 tahun baru bisa jalan. Ya, alhamdulillah kalau ngomong ya agak kurang juga sih karena memang ada sebab awalnya gitu. Kayak kalau bilang kena stroke lah awalnya. Jadi sambil pengobatan, kalau bilang tuh stroke ringan kalau orang sekarang lah untuk dewasa tuh ada yang itu sih kalau sepengetahuan saya, alhamdulillah dia sekolah sempat disuruh orang sekolah yang apa kita bilang untuk kebutuhan khusus. Alhamdulillah sekolahnya normal aja. Guru-gurunya boleh nggak apa-apa Bu, biar aja dia di sini di sekolah negeri SD awal. Dari TK lah, TK nggak apa-apa, coba aja. Ternyata bisa dia ngikutin orang, cuman memang
nulis lambat. Kalau untuk hafalan, hitungan atau apa lumayan. Nulis ini kayaknya motorik untuk geraknya, tukannya agak lambat dia. Oke. Tapi kan dengan masuk SD, lulus, berarti kan sebetulnya kemampuannya kan aman ya Bu ya? Untuk kemampuan memang agak kurang sih kalau kita bilang dari yang normal. Cuman daya apa kita bilang tuh semangat dia ini, jadi guru-gurunya hitungannya yang teman-teman yang memotivasi dia tuh kayaknya anak ini berbakat dalam artian nggak mau malas, itu aja nggak malas, tugas-tugas dikerjakan. Tapi kalau di sekolah lambat kalau suruh nulis, orang sudah duluan, dia sampai pulang belum selesai, jadi suruh pulang dikerjakan di rumah, baru balik lagi ke sekolah baru dikumpulkan tugas dia. Itu aja sih. Tadi saya agak emosi Bu waktu Helga bilang dibully lah sampai dipukulin gitu. Itu gimana sih Bu ceritanya Bu? Oh, itu waktu dia masih SD sih. Kemarin tuh ada cerita. Karena dia nih kan sempat kayak ada kadang nggak nyadar karena ilernya keluar. Nah, kayak orang stroke tuh kan. Iya. Itu keluar netes, dia nggak nyadar itu. Kadang yang namanya anak-anak kan jijik kadang, jadi mereka hitungannya malas katanya berteman, kenalan. Dia nggak nyadar kalau makan apa segala itu kadang nggak nyadar karena apa ya? Sampean bisa lihat orang yang baru kena stroke loh. Iya. Lebih. Tapi alhamdulillah memang kesininya karena saya bilang nggak usah malu, nggak usah minder, nggak apa-apa. Kalau orang nggak mau temenan, nggak usah ditemenin. Nggak apa-apa. Kamu harus terus semangat. Kadang, maaf ya, apa? Siapa nih? Siapa? Kakak, boleh kakak. Maaf. Kalau saya termasuk keras sama dia, nggak pernah saya bantu apapun. Kalau dia nggak bisa, saya marahin. Kamu harus bisa. Ngapain nyuci piring? Awal-awal nggak bisa tuh karena tangannya gerak tuh susah satunya, yang sebelah kanan sebelah kiri sering pecah piring lah, pecah awal-awal. Terus saya tuh kerasin, kamu harus bisa, nanti kalau nggak ada orang yang bantu kamu nggak bisa ngapa-ngapain, susah. Awalnya dari SD masuk MTS ya, madrasah tuh pakai kerudung susah, nangis. Nggak bisa pakai kerudung, nggak bisa memasang-masang tangannya satu sebelah. Karena waktu itu ya lumayan kita bilang malu lah dia, katanya aku nggak bisa semua ini, nggak ada yang nggak bisa. Kalau kamu mau pasti kamu mampu lah, gitu aja. Wah keren Bu. Kapan-kapan kalau saya ke sana kita ketemu ya Bu, saya pengen interview langsung sama Bu Rahmi. Tapi gini Bu, ini saya rasa penting ya, Ibu punya kemampuan yang luar biasa dengan dititipkan anak seperti Helga gitu. Pertanyaannya adalah, gimana sih Ibu bisa menghadapi realitas ini? Ini kan maaf ya, saya aja ngelihatnya tuh terenyuh dan nggak mudah gitu Bu. Saya tahu ini nggak mudah, kita tahu ini nggak mudah, dan Ibu adalah seorang ibu yang luar biasa hebat gitu. Tapi mungkin penting juga untuk Ibu berbagi tips lah ya buat kita-kita. Apa sih kok Ibu bisa kuat dan bisa menerima realitas ini dan terus sekarang sampai saat ini juga bisa menikmati lah gitu. Apa tips and triknya Bu gitu? Silakan Bu Rahmi. Kalau hebat sih enggak lah, hitungannya alhamdulillah ya semua ya Allah lah yang menuntun lah hitungannya. Kita semua kalau dipikir apa kita bilang tuh pengen yang punya yang kayak orang anak yang tuh pengen semua, tapi aku yakin Allah nitipkan Helga maupun anak-anak yang lain pasti ada rencana yang indah lah. Ya banyak bersyukur aja. Ini adiknya ini yang kecil. Ini kamu kelihatan banyak orang ini nggak pakai baju. Malu. Dipikir teleponan sama panas. Oh, panas iya. Pintar. Iya, ya nggak apa-apa anaknya ya, asal jangan ibunya gitu, jangan ya.
Ya Bu, terus tadi Ibu menyadari bahwa oke ini pasti yang terindah gitu ya. Terus Ibu gimana sih melampaui masa-masa yang saya yakin ada satu atau gini Bu, apa sih berkaitan sama Helga satu hal yang mungkin menurut Ibu kayaknya ini paling kesel banget, berat banget dan gitu. Apa di saat apa dan gimana Ibu melampauinya gitu? Silakan. Oh, kadang ini kalau dia punya tugas tuh, dia tuh nggak bisa. Terus dia marah-marah, nih nanti besok dikumpul loh. Ibunya dia lagi lelah, hitungannya kadang ya Allah ini anak kok hitungannya bikin kesel banget. Hitungannya ibunya lagi lelah, tugasnya belum selesai, nangis-nangis. Jadi mojok dah ibunya tuh, mojok. Dipikir kalau aku nggak bantuin, lah gimana lagi? Siapa lagi yang bantu dia? Tapi disuruh berusaha dulu anaknya. Sampai dia susah semampunya dia hitungannya, kadang sampai jam berapa, jam 11 atau jam 12 dia nggak bisa ngerjakan, ketiduran, barulah ibunya turun tangan tuh, tugas apapun dilihatin, oh ini sudah dikerjain, ini sudah dikerjain, sudah ditulisin. Oh iya, alhamdulillah ya, guru-gurunya kayaknya paham kalau tulisannya bukan punya Helga, berarti mamahnya yang bantu. Tapi alhamdulillah dia ini kalau sama ayahnya juga termasuk keras, harus segera sesuatunya harus bisa sendiri, harus mampu melakukannya sampai dia apa kita bilang tuh angkat tangan lah, baru dibantuin. Nggak pernah dibiarkan, harus berusaha dulu. Oke. Terus rencananya setelah ini akan SMA udah lulus, apa rencana berikutnya, Helga? Elganya mungkin masih disuruh jagain adek dulu, jagain adek sambil melihat apalah nanti situasinya bisa mungkin buka usaha katanya nih. Tahu? Cuman dia bilang, aku bilang kalau kamu buka usaha kamu nih nggak bisa kayak orang yang cepat kerja, yang dalam artian melakukan sesuatu itu dia agak lambat. Jadi wirausaha sendiri aja, kamu yang bosnya, kamu yang punyanya, kamu yang jalaninya, gitu aja rencananya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan. Kalau kamu ikut orang, mama nih takut kalau kamu dimarahin orang, kalau kamu ditegur orang, karena orangnya ini termasuk perasa, nggak bisa ditegur sedikit dia langsung mewek. Oke. Ibu terima kasih Bu, saya rasa pagi hari ini saya pribadi terutama ya dan teman-teman semua yang nonton nih hampir 1.200 orang ini, saya rasa dapat ilmu, dapat dapat ilmu, dapat kekuatan ya, inspirasi gitu saya rasa, dan ini saya rasa penting banget untuk kita jadikan pelajaran yang sangat berharga. Bu Rahmi terima kasih, tetap semangat Bu, kita tepuk tangan dulu buat Bu Rahmi. Sukses selalu untuk semuanya juga, sehat, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Bu Rahmi. Terima kasih. Helga, by the way, kamu apa sih senengnya, bakatnya, senengnya apa, ngapain gitu? Tangan jalan tinggal doang. Ya, paling semangat jualan. Jualan ya? Ya. Ya oke. Dagang. Dah, belum berangkat ya? Iya. Ini nanti ada Mas Yosep. Nanti Helga juga mungkin bisa ngecek bakatnya apa gitu ya, kekuatannya apa. Jadi mungkin Mas Yosep bisa bantu tuh. Dah. Oke Helga, semangat ya. Iya, Kang. Siapa tahu nanti saya juga rekomendasiin untuk Helga belajar di kelasnya Kang Anjrit ya. Mau? Boleh. Boleh ya? Ya. Jadi nanti Helga belajar main TikTok, gimana cara jualan, gimana cara jadi affiliate, gimana macam-macam gitu. Nanti saya bilang ke Kang Anjrit untuk ngajarin Helga. Siap. Oke? Oke. Tetap semangat ya. Siap, Kang. Satu dong terakhir, Helga kalau lagi bete apa sih yang dilakukan supaya tetap balik lagi ke semangat? Helga ngapain? Ya udah, kalau lagi bete ya akan cari cemilan, tidur, atau enggak ya baca buku lah, baca buku, belajar,
Oke. Jadi pokoknya nyari sesuatu yang bisa bikin bete-nya jadi hilang gitu ya. Terus ngomong-ngomong bisa nyasar ke roomnya saya gimana sih ceritanya? Nggak tahu sih. Awalnya kan tiap pagi sebelum beres-beres ya, kalau TikTok muncul video live-nya Kang Anji sama Kang Abu. Jadi random aja tiba-tiba ketemu gitu ya? Emang sukanya mas kalau sosmed, Sukanya apa? kalau sosmed cari-cari inspirasi. Ya terus kenapa bisa diem terus nonton? Kan kita obrolannya obrolan yang kayaknya mungkin nggak seumuran Elga gitu. Nggak tahu sih, ya tiba-tiba aja ada ilmunya nih, wah asik, apalagi video-video Kang Abu kan tentang, wah harus mendalami nih. Oke. Apa di video saya apa yang Helga paling pelajari dan apa yang paling Helga dapat? Ya salah satunya jangan apa ya, intinya ya jangan jadi nggak enakan lah. Keren. Benar, itu setuju banget. Itu setuju banget. Tenang ya, Aga, yang tua-tua di sini juga masih banyak yang gitu ya, Aga. Nggak apa-apa ya. Kamu lebih muda, lebih cepat belajar, lebih dapat nanti mudah-mudahan lebih oke. Oke, Aga. Semangat ya. Ya Satu bukan. kata penutup sebelum udahan mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang ada di sini. Oma-oma dan opa-opa, silakan Elga. Tetap semangat, jangan pernah bosan untuk belajar, dan belajar. Karena kalau kita belajar terus ya, dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, dan itu yang hal yang menyenangkan lah. Dapat ya, jadinya bisa mengaplikasikan rasa di setiap harinya. Oke, makasih. Kita tepuk tangan buat Elga. Elga hebat banget. Tetap semangat ya Elga ya. Nanti pokoknya kita rajin-rajin live, jadi supaya Elga juga latihan terus ngomong. Karena ngomong, nanti kita sebut public speaking itu penting banget. Kayaknya Elga seneng ngomong gitu live, cerita gitu seneng kan? Senang. Bener, kelihatan sih. Nanti Elga pokoknya nanti tahu caranya ngomong gimana, cara untuk menyampaikan idenya gimana. Yang jelas adalah kuncinya adalah Elga bener banget tadi kata-kata terakhirnya bahwa jangan lelah untuk belajar. Oke? Nanti habis ini saya kasih tahu Kang Anjrit supaya dimasukin ke kelasnya jadi Elga juga jadi belajar. Nanti kita bikin collab konten lah ya. Oke. Sip ya, terima kasih. Sekali lagi boleh tepuk tangan teman-teman. Kita kasih love buat Elga. Semangat Elga, pokoknya yang terbaik buat Elga. Terima kasih telah menginspirasi kami hari ini. Terima kasih Elga. Makasih, thank you. Dadah. Hebat deh pokoknya. Apa ya? Ini yang dari pertama kali saya research ya teman-teman, sedikit cerita gitu ya, relate banget bahwa kita tahu bahwa katakanlah kita mendapatkan first enlightenment itu di usia-usia 40-45 tahun gitu. Dan ketika di 40-45 pembelajarannya katakanlah perlu sekitar 10 tahun. Jadi mungkin total enlightenment-nya ada di usia ya 50 atau 60 tahun gitu. Ya katakanlah masa hidupnya sampai 80 tahun, berarti cuma ada 20 tahun untuk berbagi cahaya gitu. Dan mungkin ini jawaban semesta kali ya, yang tuh unik gitu ya, menarik dan sekaligus bikin bahagia pasti, merinding pasti, dan unbelievable gitu. Di usia-usia 18 tahun ada yang tertarik obrolan kayak gini kan dahsyat gitu ya teman-teman ya. Dan saya nggak pernah bermimpi bahkan gitu ya, nggak pernah punya, karena sejujurnya masa-masa sebelum pandemi 5, 6, 7 tahun sebelum pandemi itu ngobrol-ngobrol kayak gini tuh hampir nggak punya teman gitu. Hampir nggak ada receiver yang siap terima
saya ngomong A, ngomong B tentang ini tuh sesuatu hal yang sangat aneh banget lah gitu kira-kira. Dan yang menarik adalah ketika masuk jadi saya tuh jadi kebayang ya, itu sih teman-teman. Kenapa segala sesuatu tuh kita penting mencintai prosesnya gitu ya. Nggak kebayang kalau saat itu saya pribadi nyerah gitu ya, give up gitu. Mungkin kalau pada saat itu saya menyerah dan give up, saya nggak akan ketemu Helga gitu di pagi hari ini untuk ngobrol gini gitu. Bahwa saya menyiapkan 42 tahun untuk ketemu Helga, Helga menyiapkan 18 tahun untuk ketemu saya, dan itu adalah masa yang saya rasa sangat berharga gitu. Dan ya menarik gitu ya, bahwa semesta menjawab dengan realitasnya bahwa 18 tahun ya termasuk sangat muda gitu ya untuk mau belajar seperti ini ya, dengan harapan di usia-usia 20, 25, 30 udah bisa berbagi kesadaran bersama yang saya rasa salah satu visi misi kita untuk melanjutkan generasi yang akan datang kan juga ini jadi ya, kalau kita tahu Indonesia emas yang sekarang jadi disebut Indonesia cemas ya, dengan sinyal-sinyal seperti ini ya mudah-mudahan nggak cemas lagi tapi beneran akan menjadi emas gitu kira-kira. Satu lagi ya. Nah, sorry tadi agak lama di Helga karena aduh udah deh. Saya rasa kita dapat banyak pelajaran di situ gitu. Oke, kita masuk ke siapa nih? Safa Arumi. Silakan. Sama, saya juga punya anak, tunarungu tunawicara. Saya ada 4 anak, tapi yang 2 cacat. Tunarungu tunawicara, yang satunya 13 tahun, IQ-nya anak balita. 13 tahun anak balita. IQ-nya, kalau yang 20 tahun dia tunarungu sama bicaranya. Yang 13 tadi kenapa Bu, maaf? IQ-nya IQ-nya anak balita. Kalau yang 20 tunarungu sama bicaranya. Oke, terus gimana Ibu? Tapi ini yang saya tanyakan, bukan anak saya yang cacat. Ini yang mau saya tanyakan, ini yang hal berbeda. Jadi anak yang nomor 2 diangkat anak sama kakak saya. Ini yang mau jadi pertanyaan. Terus itu dirahasiakan sama kakak saya. Dia udah SMA. Terus saya itu nggak boleh bilang kalau saya itu ibunya. Sampai suami saya udah meninggal. Oke. Iya, kemarin sebelum meninggal itu udah mau ngomong kalau saya ini bapak kamu begitu. Tapi saya larang karena saya nggak mau berantem. Jadi sampai sekarang masih dirahasiakan. Saya minta sarannya sama Kang Abu. Apa saya harus ngomong di belakang si kakak saya atau saya harus terus terang? Ya. Ya. Gini Bu, ini memang sangat complicated ya. Kalau kita bicara dari sudut pandang complicatednya gitu. Maksudnya saya banyak juga dapetin case-case seperti ini gitu ya. Tetapi satu sih Bu, yang penting untuk disadari bahwa hubungan status sosial mana ibu mana anak secara biologis ataupun secara idealis gitu ya, itu kan hubungannya bukan masalah pengakuan atau tidak gitu ya Bu ya. Itu kan adalah bagaimana ketika kita memendam rasa sayang maupun dia diakui atau tidak dalam tanda petik. Karena boleh jadi Bu, boleh jadi ya, kita melihat dari 2 sudut pandang. Karena dalam hidup itu selalu ada paradoks Bu. Ketika mungkin semesta ingin mengajarkan ibu supaya tidak melekat kepada anak dengan cara seperti ini. Meskipun ketika ibu sekarang bisa mencintai dengan apapun dan dia nggak tahu bahwa itu adalah ibunya misalkan gitu. Tetapi yang terpenting kan bukan masalah statusnya. Karena kalau kita bicara tentang belenggu diri, Bu, ada salah satu belenggu itu yang sangat penting untuk kita lepaskan dan untuk kita pelajari untuk terus dilepaskan itu adalah merasa ingin diakui, Bu. Karena semakin ada pengakuan dan semakin ada rasa kepemilikan, itu justru jadi semakin berat juga sih gitu. Nah siapa tahu semesta mau membawa ibu untuk belajar lebih awal dengan skenario ini. Jadi nomor 1 Bu, penting banget untuk melihat ini adalah skenario yang lebih baik dan lebih indah dari yang kita anggap bahwa ini adalah sesuatu yang nggak baik gitulah kira-kira Bu. Nah itu nomor 1 dulu gitu Bu. Karena pada akhirnya, maaf banget nih, sebenarnya nggak terlalu penting dalam tanda petik kalau kita ngomongin hubungan status secara sosial gitu loh Bu. Karena yang jauh lebih penting adalah cinta kasih yang
nggak perlu status justru. Cinta kasih yang tulus, yang boleh jadi ibu lagi diajarin ketulusan bahwa ketika mungkin si anaknya tahu akan ada hubungan kemelekatan yang tinggi gitu misalkan. Dan inilah ibu yang lagi diajarin untuk bagaimana letting go untuk melepaskan kemelekatan. Jadi kalau kemarin orang-orang kurban, mungkin ibu udah belajar kurban sejak lama untuk ibu bisa menyembelih Ismail, ibu udah bisa menyembelih dalam tanda petik kemelekatan kepada anak gitu kira-kira. Nah jadi saya rasa Bu, tidak mengurangi apapun kasih sayang ibu kepada anak gitu. Entah itu diakui atau tidak. Karena pada akhirnya boleh jadi Bu, maaf ya. Kalau ini skenario-nya justru malah anaknya tahu, ibu malah lebih banyak disakiti hati sama anak karena nggak diakui juga sama anaknya gitu loh Bu. Nah jadi saya rasa kita penting melihat dari paradoksnya gitu. Dan kalau tadi ibu bertanya apakah saya harus cerita apa, saya selalu menyarankan semuanya dalam konteks musyawarah Bu. Karena kalau tidak dalam konteks musyawarah, ini juga akan menjadi sesuatu problem yang ya berikutnya akan menjadi entah itu traumatik, entah itu kecewa dan seterusnya gitu ya kira-kira. Maka yang tadi yang diangkat anak usia berapa Bu? Sekarang 2 SMA. Oh 2 SMA. Ya maksudnya kan kita tahu ya tingkat kedewasaan dia gitu. Kita tahu tingkat kedewasaan dia seperti apa karena pasti suatu saat nanti dia siap untuk menerima realitas gitu. Pun siapapun nanti yang dianggap ibu dalam tanda petik nggak akan pernah menghilangkan status biologi seorang ibu, tapi juga yang paling nggak akan pernah hilang adalah bagaimana tulus atau cinta kasihnya seorang ibu ke anak sih gitu. Jadi kalau gitu saya rasa ibu yang paling tahu tuh rasa gitu ya Bu ya. Iya. Ibu paling tahu gitu karena di dalam ibu juga sebenarnya nggak apa-apa juga sih gitu. Saya kan di Jakarta, saya kalau pulang kampung kadang-kadang saya kepingin ngomong. Kalau kakak saya lagi keluar rumah, saya kayak mau ngomong gitu loh Kang Abu. Tapi Ya. maju mundur gitu. Ya. Saya nggak usah ngomong, Ya. nggak usah ngomong saya. Nah, jadi nanti ibu kalau masih ada ragu-ragu, ada sesuatu yang belum siap kayaknya Bu. Sampai nanti ibu benar-benar di titik rasanya nyaman, ringan, dan ibu juga saya rasa juga penting untuk bermusyawarah sama kakak gitu ya. Karena kan itu juga penting Bu. Karena semuanya juga ini adalah saling berkaitan gitu kira-kira. Dan pada akhirnya apapun kalau ini kebenaran yang perlu diketahui, semesta akan memberikan jalan yang terbaik Bu. Gitu kira-kira. Nah mungkin ibu sekarang lagi dikasih pelajaran dulu untuk siap menerima gitu. Karena waktunya pasti akan terjadi dan yang terjadi itu pasti jatuh tempo yang paling terbaik gitu. Gitu Bu. Karena kalau ibu sekarang aja masih ngomong nggak, ibunya aja berarti belum pede, betul nggak? Ibunya aja belum lepas gitu. Nah jadi sekarang Bu, nomor satu yang paling terpenting ibu nggak usah fokus ke anak, ke kakak, ibu fokus dulu ke dalam. Karena maaf ya Bu ya, pun ibu bilang, kalau ibunya belum beres ke dalam, pasti kekhawatiran, ketakutan, overthinking itu pasti akan kejadian Bu. Jadi mungkin hal yang paling terpenting sekarang adalah bukan gimana ke anaknya, bukan gimana ke kakaknya, tapi ibu belajar dulu ke dalam gitu. Ibu pernah nonton video Letting Go saya nggak? Nggak semuanya sih, tapi saya mengikuti. Nah, ibu kalau nanti lihat di 8, 9, 10 ada cerita tentang ini Bu. Betapa bagaimana dahsyatnya letting go sesuatu. Karena nanti begitu ibu letting go, ibu akan punya kekuatan, dalam tanda petik ya. Dan kekuatan itu akan memberikan sinyal harus lewat mana dan gimana cara ngasih taunya Bu. Wow, udah Bu. Itu terbaik aja gitu. Tapi yang jelas Bu, message utama dari ini semua bukan anaknya, bukan kakaknya ibu, tetapi message-nya adalah untuk menarik ibu ke dalam gitu. Kalau ibu udah berdamai di dalam, kalau ibu udah bisa ya letting go lah bahasanya gitu ya. Apapun nanti yang ibu lakukan pasti nggak akan ada ragu-ragu di situ gitu. Gitu Bu. Terima kasih. Semangat ya Bu ya. Iya. Sip terima ya. kasih. Realitas Bu, aman tuh dalam artian penting untuk dilampaui. Jadi nomor satu Bu, jangan sampai ibu banyak kepikiran tentang anak dan kakak, tapi ibu lupa untuk mencintai diri sendiri gitu. Ya, jangan lupa self love seperti biasa. Yes keluar juga yes ke dalam. Jangan sampai kebanyakan yes keluar tapi no ke dalam gitu. Terima kasih. Kayaknya inilah saat untuk ibu bisa mencintai diri dulu gitu Bu. Jangan lupa, mungkin ibu sayang sama anak, sama kakak dan seterusnya, tapi selama ini mungkin ibu lupa untuk sayang sama diri sendiri gitu. Betul banget. Betul banget. Oke? Mumpung masih ada kesempatan, sayangilah diri dulu gitu Bu.
Terima kasih, Kang. Hatur nuhun. Semangat ya Bu ya. Iya. Sip. Mantap. Semangat Bu. Ibu Rumi. Salam buat anak dan keluarganya. Iya, Hatur terima nuhun. kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Terima kasih. Satu lagi adalah, aduh banyak banget ya. Maaf ya, ini saya pilih random aja pokoknya ya. Pagi. Koin-koinnya. Assalamualaikum. Ya Allah. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Ya Allah, Kang. Aku Fatma di Semarang. Oh, di Semarang. Udah bisa buka video belum? Sudah. Bisa buka video. Bisa. Silakan. Pagi Mbak Fatma, apa kabar? Ya Allah. Ya Allah. Aku tapi sambil jualan enggak apa-apa ya, Bang ya. Kenapa, sorry? Aku sambil jualan. Oh iya, nggak apa-apa dong. Di mana di Semarangnya? Karangawen, aku di pasar Karangawen. Karangawen. Oh ya, aku nggak terlalu hafal. Cuman aku dulu ada kakek di sekitar Pasar Kambing situ, dekat mall situ loh. Jauh amat. Oh, jauh ya? Ya, oke. Jauhan. Itu dekat gubuk yang kemarin jembatannya ambrol itu. Oh, oke. Ya, gimana Mbak Fatma? Gini Kang, ini mungkin ya aku udah belajar dari Kang Abu, kan ada temanku ngasih, ada temanku tuh ngasih Mbak Fatma jualan apa? Oh gitu. Kayak gimana kerupuknya? Oh, bikin sendiri? Enggak, tapi aku kerja di tempatnya ibu. Oh, oke. Ini Kang Abu, aku kan ada masalah ya, istilahnya mungkin ya sampun, mungkin dari itu, dari internalnya aku kan itu. Temen aku tuh kalau aku curhatin tuh sukanya bilang gini, kamu dengerin lah Kang Abu. Lah Kang Abu itu siapa? Aku kan bilang gitu. Terus aku dikasih link, aku alhamdulillah udah ngikutin hampir 1 bulan Kang. Letting Go juga aku dengerin. Alhamdulillah nggak pernah meledak lagi. Udah slow. Tapi gini Kang, kadang itu ya mencintai diri aku sendiri tuh kayak gimana ya? Kadang down lagi terus up, down up gitu terus Kang. Itu caranya biar stabil gimana Kang? Oke. Semua masalah kayak gimana istilahnya, kayak aku di dalam ini Kang, jadi kalau mau keluar itu agak sulit. Solusinya gimana Kang? Jadi gini, kalau mau sangat stabil emang nunggu nanti mati sih. Inilah. Janganlah Kang. Begitu udah tet, nah itu baru stabil gitu. Iya benar juga sih. Iya, karena kalau hidup tuh kan ada tet gitu nggak? Iya sih, iya benar. Iya, makanya nggak usah nyari stabilnya sih Mbak Fatma. Dinikmati aja saat ini gitu. Habis kok boy. Kira-kira dok. Karena kalau sekarang pengen stabil, pengen itu selalu membawa kita ke masa depan gitu Mbak. Betul nggak? Saya pengen gitu. Makanya kenapa di Letting Go di 34 itu dibilang jangan pernah memodifikasi perasaan yang datang, jangan mencoba untuk berubah, tetapi yang paling penting adalah menerima gitu. Tetapi yang paling penting adalah nomor 1 diterima dulu gitu. Jadi kan nanti kalau udah mulai ngerti, maaf ya, baik mau di atas ataupun di bawah nggak ada bedanya sih Mbak. Betul nggak? Karena di atas realitas, di bawah realitas. Cuman kita ngasih label di atas bagus, di bawah jelek gitu. Nah nanti kalau kita udah ngelepas label bagus dan jelek, kita melampaui dualitas namanya. Dan kita akan mulai belajar menerima sakit dan sehat dengan bahagia yang sama gitu loh Mbak. Itu poinnya. Nah jadi Mbak Fatma nggak usah nyari gimana ya pengen stabil terus, nggak usah, Mbak, nggak bisa. Nggak ada yang ideal dalam hidup tuh, nggak ada. Gitu. Karena hidup ini dinamis. Tapi Kang Abu kan bilang itu ya, guru besar terbaik itu pasangan sama anak ya. Kalau aku tuh Kang Abu ya, aku diuji sama pasanganku Kang. Sama pasangan? Bener. Iya. Itu pertama. Nggak apa-apa Bu, banyak temennya di sini. Ini banyak yang di bawah nih, yang diuji gitu banyak. Sama. Nah, Ya pasukan kita sama ya. Kita pasukan sama, kita baperan semua kalau di sini. Enggak. Iya, terus Ibu jangan ngerasa sendirian, tenang aja Bu. 50. Semua juga gitu. Ibu banyak temennya lah pokoknya. Cari.
Enggak kan itu sama pasanganku, aku kan gini Kang, mungkin pasanganku lebih muda 1 tahun. Mm-mm. Dia itu pemikirannya cuman gimana ya, pelarian ke main HP terus kan. Terus kan istilahnya kayak gimana ya, kayak semua aku yang ini yang main mikirnya tuh aku semua. Lah kalau sama pasangan aku tuh dia sempat bilang gini, kalau mau menang-menangan ego, maaf, aku egoku terlalu besar, katanya bilang gitu. Terus aku bilang gini, aku nggak mau gede-gedean ego, aku cuman mikirin konsep gimana anakku bisa berjalan, bertumbuh, bisa ngadepin dunia, aku bilang gitu kan. Tapi kadang gini Kang, kalau lihat tuh ya, lihat dia di depan lagi main HP tuh kayak greget banget, pengen tak lempar sandal. Pernah dilempar nggak? HP-nya aku lempar. Dia bilang gini, nah, ngapain juga? Lo apa sih Bu ya rasa HP terus, kan jawabannya gitu tau. Jangan main HP terus. Ngono kuwi, kalau gitu tuh omong, kalau minta bantuan, ngerti sendirilah, aku kan bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, wong kok cerewet, wong kok cerikis, aku bilang gini Kang. Apa nak ada kamu kalau nggak mau punya istri cerewet, nggak punya istri bawel, cari aja istri yang bisu, aku bilang gitu. Nggak salah ya? Bener ya, nggak salah ya? Ya Ibu, tapi jangan kecewa kalau besok begitu ya. Kan Ibu yang nyuruh. Nggak apa-apa. Istilahnya gini loh Kang. Oh gitu. Ya udah, kalau udah nggak apa-apa sih nggak apa-apa ya. Enggak, gini loh Kang. Iya, terus. Kan capek Kang pikirannya kan kayak gitu terus kan, istilahnya anak yang handle. Yang apa-apa aku sendiri yang handle kan. Dia cuman katanya kepalanya banyak pikiran katanya, tapi nggak pernah nemu solusi. Dan sedangkan wanita, kalau aku ya Kang tanya kamu kenapa, itu aku udah punya solusinya, aku udah tahu masalah dia tanpa dia cerita. Kan feeling istri kan kayak gitu Kang. Tapi dia nggak pernah percaya. Apa-apa yang dia salah, Allah tuh langsung kasih tunjuk ke aku, tapi dia nggak mau ngaku. Istilahnya itu kan. Maka dari itu aku bilang gini, kalau kamu mau hidup sama aku, kita jalani berdua kan. Kalau kamu nggak bisa mimpin aku tetap anggap kamu pimpinan aku. Asal kamu ngerti tanggung jawab kamu. Habis sayang. Setelah itu aku bilang gini, kalau kamu nggak mau nurut, istilahnya nurut lah. Nurutnya maksudnya gini, jangan, iya makasih, janganlah kau terlalu dekat-dekat sama wanita lain lah, istilahnya gitu kan, terlalu intens hubungan sama orang-orang yang nggak penting, istilahnya kan gitu. Ibu maaf Bu, suaminya kerja nggak? Ini lagi libur, nggak ada kerjaan. Oh, tapi suaminya kerja juga, berpenghasilan? Dulu, tapi sekarang udah hampir 2 bulan, hampir 3 bulan nggak kerja, kan kuli bangunan dia. Oke, jadi sekarang yang kontrol keuangan Ibu? Kontrol semua. Ya udah. Nggak cuma keuangan. Semuanya. Oh ya, kalau macam-macam jangan kasih jatah aja Bu. Dia ngamuk. Tapi kalau gini. kalau udah dikasih jatah disuruh apa-apa Kak nurut ya. Oke, nggak apa-apa Bu, kan itu latihan. Jadi gini Bu, ya, nomor 1 Bu ya, Ibu lepasin dulu si suami yang tadi Ibu pengen titipin ke orang lain gitu misalnya. Ada nggak? Ibu nanya dulu ke tetangga, siapa tahu Bu, Ibu bikin selebaran mau nitip suami saya gitu. Boleh itu ya di salah. Ada yang sanggup tuh. Oh ya udah, berarti Ibu udah ya, udah nggak ada yang sanggup, nggak ada yang bisa. Udah, ini saatnya Ibu terima aja gitu. Kenapa? Udah nggak ada cara lagi ya. Betul nggak? Emang gini, sebelah rumah kan ipar aku ya. Kakak ipar tuh sampai bilang gini, kalau dia nggak sama kamu mungkin udah didepak dari dahulu gitu. Aku udah dipandang paling sabar, tapi aku marah itu karena gara-gara orang yang katanya aku sabarin. Ya. Okay. Kan aku udah bilang gini pokoknya, kemarin kan habis berantem gede juga. Istilahnya dia katanya perilaku aku nyakitin dia. Ya aku terus selama ini kan aku diem aja toh Kang. Aku pendem. Terus kemarin tuh sempat meledak, bener-bener meledak. Aku bilang gini, kamu aja nyakitin aku tiap hari nggak pernah minta maaf.
bilang itu kan. Kamu lihatlah rezeki kamu. Kamu ada kerjaan nggak akhir-akhir ini? Di kerjaan kamu, pikiran kamu gimana? Hati kamu gimana? Tenang nggak? Aku kan bilang gitu. Terus aku ucapin langsung lah istilahnya. Kamu aja nyakitin aku, nggak sadar. Minta maaf juga enggak. Aku selalu kau tuntut sempurna, sedangkan kamu aja nggak pernah istilahnya ngehargain perjuangan aku selama ini gitu kan. Terus itulah resiko kau nyakitin perasaan wanita istri kau, aku yang doain kamu. Tapi kamu nggak anggap aku sepele kan? Ya udah kamu disepelein sama yang di atas lah, aku bilang gitu kan. Terus, Keren. sejak itu tukang ya aku itu kayak gini loh, kayak udah lost banget. Kemarin kan aku sempat cerita sama orangnya di sini juga kali-kali, si Cherry. Dia itu bilang gini, lepasin aja. Aku kalau ngelepasin selama dia nggak macam-macam sama wanita lain, tetap aku berjuangin, istilahnya kan gitu. Iya. Terus dia bilang gini, daripada kakak pusing, mending ucapin lah. Aku kan terus udah istilahnya suruh nahan udah nggak kuat. Terus kemarin meledak, udah lost. Kemarin kan aku bilang, istilahnya ngomong dalam hati, ayolah bisa. Istilahnya aku mau ngiket suamiku, aku itu terlalu ketat. Sekarang aku gini. Sejak meledak itu, terus aku dengar kata-kata Kang Abu itu, lepaskanlah kemelekatan. Aku kan aku gini, iya. Aku kok mau sidik-sidik cemburu, sidik-sidik bawel, sidik-sidik marah, kok ora ono perubahan. Jadi masalahnya sebenarnya ada di mana, Bu? Aku belum bisa percaya lagi sama suami. Ini semua jadi ternyata semuanya ada dari mana gitu? Problemnya sebetulnya dari siapa? Ya. Ibu ada kaca nggak di depan? Ini nonton videoku sendiri. Makanya gini aku. Oh iya bener ya katanya, berarti cintailah dirimu sendiri. Iya ya. Aku kok kayak gini, aku tuh dari udah hampir 2 mingguan sejak kejadian itu kan aku gini terus. Oh iya ya, gimana ya caranya cintain diri aku sendiri? Mungkinkah aku harus ke salon? Itu sempet loh aku. Iya. Itu mungkin aku gini, aku harus ini lagi deh program kesehatan lagi, makanya biar nggak ngawur atau apa gitu kan. Nah, temen-temen adik-adik aku di TikTok juga bilang gitu, ya udahlah Kak, itu aja. Kemarin kan kakak sempat sukses tuh, auranya kakak itu kemarin bersinar. Kenapa sekarang kok agak blutek lagi gitu kan? Ya aku bercandain lah, wong pasar kok ayu-ayunan kok ya sering ngomong ngamuk dikirane pasar lapo-lapo, aku kan bilang gitu. Nah, terus dia bilang gini, ya udah. Tetap aja kemana-mana kan harus dandan atuh, Bu. Iya, ini habis jalan 2 jam. Itu kerupuknya di setor-setorin ke penduduk, jadi agak kumel. Iya. Maaf ya kumel. Pakai filter aja tadi lah. Oke Bu, dapat ya. Ibu juga sebenarnya jawabannya udah tahu kok. Jadi Ibu sekarang gini Bu, 1, Ibu tolong lepaskan mindset bahwa pemimpin itu adalah laki-laki gitu. Ya, bahwa konteksnya laki-laki dan perempuan itu sederajat Bu. Dua-duanya kesalingan gitu. Jadi kata kuncinya adalah ya, ketika satu di depan, yang satu harus bisa menuntun. Penting bisa untuk, jadi gini, yang satu menuntun, yang satu penting dituntun. Dan yang satu lagi mau menuntun, yang satu juga dituntun. Karena kalau dua-duanya mau nuntun nggak bisa gitu. Gitu Bu. Jadi Ibu lepasin dulu bahwa kayaknya aku. Justru Bu, sebuah privilege ketika Ibu sekarang menjadi pemimpin rumah tangga, Ibu yang nyari uang, Ibu yang ngatur, itu kekuatannya gede banget gitu. Dan di situ Ibu nggak usah mikir bahwa dia bagaimana, apa dan lain-lain. Karena kenapa? Nggak akan ngerubah apapun keluar kalau Ibu tidak menerima dulu di dalam gitu kira-kira. Nah jadi tadi Ibu juga udah ngaku sendiri bahwa aku sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit cemburu, apa dan lain-lain. Nah kan itu penting untuk ada komunikasi jadinya Bu gitu. Nah jadi sekarang kalau Ibu udah mulai menerima, karena satu lagi Bu, semua konteksnya nggak akan terjadi perubahan apapun di luar kalau ibunya nggak berubah gitu. Gitu kira-kira. Nah jadi nomor 1 Bu, Ibu nanti di letting go ke 9 apa ya, saya lupa lah. Itu ada belenggu diri namanya Bu.
Satu, Bu. Ibu belajar untuk nggak usah pengen dihargai, ini nomor satu. Yang kedua, belajar untuk nggak usah pengen diakui. Dah, dua ini aja dulu. Nggak usah pengen dihargai, nggak usah pengen diakui, ya udah aja. Ibu lakukan. Kalau ibu sekarang perlu ke salon, ibu apa yang ibu suka, apa yang ibu senang, kerjain aja. Karena kalau ibu sekarang mikirin di luar terus, ibu lupa untuk menyayangi diri sendiri, ibu nggak akan punya kekuatan. Kenapa? Karena kalau ibu di dalamnya udah penuh cinta, ibu nggak akan nyari cinta dari pasangan. Dan tugas kita hanyalah memberikan cinta kepada orang lain. Kenapa? Karena akunya udah cukup kok. Aku udah cukup dari Sang Maha misalnya. Aku udah cukup dari Allah gitu misalnya. Ngapain lagi kita ngemis cinta dari orang lain gitu? Karena aku sudah terpenuhi semuanya. Artinya apa? Ketika kita mulai bisa mencintai diri kita, ketika kita bisa menghargai diri kita, bahwa kita nggak perlu cinta dan kasih sayang dari siapapun kecuali dari Allah atau Tuhan itu sendiri gitu loh, Bu. Nah, caranya gimana? Letting go tadi salah satunya apa? Satu, kurangi pelit, nomor satu, Bu. Yang kedua, diturunin ego, emosi. Dan yang paling penting nomor tiga, Bu, ini yang paling penting banget. Banyak-banyaklah memaafkan gitu. Udah gitu, Bu. Itu yang mungkin agak sedikit trauma, dendam kali ya. Iya, makanya. Udah, Bu, ibu kalau nggak bisa ngeberesin itu berulang aja. Oke? Sip ya? Oke. Jadi nomor satu perubahannya di dalam. Bu, kalau ada orang nyebelin mikirnya gampang gini, Bu. Kalau nggak duluan gua mati, lu yang mati, udah gitu aja, Bu. Ujungnya pasti udahan aja. Betul nggak? Ini urusan siapa yang duluan. Mending dia yang mati lah. Aku masih banyak urusan. Ya, maksudnya bukan mending dia yang mati, bukan gitu, bukan. Ini perumpamaan supaya kuat gitu loh, Bu. Udah nanti juga kita udahan. Kalau nggak dia duluan, aku duluan gitu. Ibu jangan ngedoain dia duluan, jangan gitu ya. Ya, Kan tadi nomor tanggung dia sendiri lah. Iya, udah bener emang Buat tanggungan para dia. ibu-ibu yang dendam sama suami, kita kasih paham besok ya. Ya, yang nomor satu untuk dikasih paham adalah dirinya dulu. Sip ya, Bu ya. Karena semakin ibu kuat pengen ngerubah suami, nggak akan ada perubahan aja. Karena Nanti ibunya nggak harus berubah. Pasti. Dan nggak ada harus, Bu. Hilangin kata harus lah. Perlu. Kamu harus, nggak ada yang harus. Nggak ada yang ideal dalam hidup ini. Nggak ada yang harus, nggak ada yang perlu. Nggak ada yang harus, nggak ada yang ideal. Semuanya perlu. Dan ibu harus berterima kasih nih. Kalau ini saya pakai kata harus garis bawah ya. Karena kalau suami ibu nggak gini, ibu nggak akan belajar gini-ginian. Betul nggak? Yes. Kalau suami ibu menyenangkan, ibu nggak akan belajar tentang kesadaran, nggak akan belajar tentang ketuhanan, nggak akan belajar tentang mendalami tentang ini semua tuh nggak akan ada gitu. Jadi sababiah suami ibu lah, ibu belajar seperti ini. Dan saya selalu mengatakan ulang-ulang gini, Bu. Pada akhirnya kita akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci, Bu. Karena mereka semua yang mengajak kita ke kelas ini gitu. Oke, Bu? Sip ya. Jadi mulai besok ibu bilang ke suami, kamu kurang nyebelin yang lebih lagi gitu, Bu. Aku cari palu buat tok dia nanti aku. Oke, makasih Kang Abu. Ya, mulai besok jangan lupa sebarkan undangan-undangan, iklan-iklannya. Siapa tahu ada yang mampu. Ya siapa tahu siapa, Bu. Gak ada. Seluruh RT, seluruh RW mah udah tahu, kagak ada yang kuat tuh. Ya udah, kalau gitu terima aja, Bu ya. Oke, Bu. Oke, makasih Kang Abu. Semangat, Bu. Salam buat suaminya ya. Oke, thank you. Guys, siapa tahu ada yang mau nerima ya, nanti boleh di DM tuh ke Bu Fatma ya. Siapa tahu ada yang dengan sukarela mau dititipin, boleh ya. Nah, kita bikin penitipan suami nyebelin boleh ya kayaknya ya. Nah, itu lumayan ladang bisnis kayaknya. Nah. Oke, dari pembahasannya. Nah, ya yang tahu ngeri itu pasti iblis beneran ya. Jadi ya udahlah ya. Thank you. Anyway, semoga ada pembelajaran di pagi hari ini. Oke, teman-teman, thank you dan love you all.